Oke, ya tadi ya. Mengapa kita belajar ilmu kimia? Karena banyak sekali ilmu kimia yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Ada membakar kayu, minuman bersoda, bang api, besi berkarat, obat-obatan, pembentukan belian dan lain sebagainya. Baju yang kita pakai itu juga ada ilmu kimianya, bahannya, kemudian sepatu, laptop, apapun yang di sekeliling kita akan sangat erat dengan kaitannya dengan kimia. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Jadi belajar ilmu kimia itu, nih, peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali. Di bidang ilmu kedokteran, kemudian di pertanian, contohnya pupuk, kemudian di bidang pangan. Nah, sekarang sangat banyak sekali penambahan zat kimia di dalam makanan. Ada yang eh, baik, ada juga yang eh, bisa berbahaya. Kemudian di teknik sipil, semen dan seterusnya. Kemudian di bidang tekstil tadi, baju yang kita baca, baju yang kita pakai, eh, bahan-bahannya juga berkaitan erat dengan kimia. Kemudian ada bidang fisika dan forensik. Kalau kalian mungkin pernah dengar bagaimana polisi bisa menemukan sidik jari pelaku kejahatan, itu ada hubungannya juga dengan kimia. Apalagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat erat sekali dengan kimia. Bidang biologi juga sangat erat. Bidang mesin pun ada kimianya juga. Contoh paling gampangnya ya oli. Oli itu kan bahan kimia juga. Di bidang hukum juga ada, karena banyak kasus-kasus hukum yang juga melibatkan ilmu kimia. Contohnya tadi dibalik lagi ke sidik jari pelaku kejahatan dan seterusnya. Apalagi di bidang geologi. Di bidang geologi tentang minyak bumi, kemudian bahan tambang dan seterusnya. Itu. Nah, peranan ilmu kimia ini ada hubungannya dengan hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia salah satunya berkaitan erat dengan peranan ilmu kimia. Nah, hakikat ilmu kimia dasarnya dari mana? Hakikat ilmu kimia berarti dasarnya dari pengertian ilmu kimia. Ini secara peta konsep seperti ini. Jadi belajar kimia itu ya dari ilmu kimia, kemudian hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia ya ada hubungannya dengan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut. Nah, apa tadi ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan suatu zat. Ini nggak akan muncul di soal, nggak akan, jadi nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Oke, yang penting kalian paham kalau kimia itu mempelajari susunan, struktur, sifat, dan energi yang mempengaruhi perubahan suatu zat. Aplikasinya, dalam mengaplikasikan ilmu kimia kita harus menggunakan metode ilmiah. Kalian di SMP sudah pernah membuat karya tulis ilmiah? Kalau di bawah pasti udah ya. Semua sudah membuat karya tulis ilmiah? Halo? Apakah sudah pernah membuat karya tulis ilmiah? Belum, Pak. Ada Belum, yang Pak. belum. Soalnya pas Belum itu pernah, saya Pak. Belum deh, Pak. Biasanya waktu SMP kan kalian udah pernah ya. Ini belum. Jadi kita hanya mengulang sebentar. Ini tentang metode ilmiah. Bagaimana menerapkan metode ilmiah dalam kasus ini? Kasusnya gimana? Setiap ke sekolah, Tasya memperhatikan besi pagar sekolah yang dilaluinya. Ternyata pagar sekolah tersebut di beberapa bagian sudah berkarat. Di rumahnya, Tasya pun mengamati bahwa di beberapa bagian besi pagar rumah sudah berkarat. Namun di dalam rumahnya, Tasya mendapati bahwa besi-besi penyangga meja tidak berkarat. Jadi si Tasya ini memperhatikan besi pagar sekolahnya kok berkarat, kemudian kalau di dalam rumahnya kok besinya nggak berkarat. Nah, bagaimana menerapkan metode ilmiah dalam kasus tersebut? Metode ilmiah itu diawali dengan apa? Masih ingat? Dengan nih langkah-langkahnya. Dengan apa? Kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Langkah-langkah metode ilmiah nih. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, alur atau peta konsep.
Kemudian kalau sudah tahu masalahnya, kemudian merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah kesimpulan sementara. Kalau sudah tahu hipotesisnya, kita sudah membuat hipotesis, kemudian kita cari teorinya di buku, di internet, dan seterusnya. Itu misalnya menyusun kerangka teori. Kalau kerangka teorinya kita sudah tahu teorinya, kemudian kita akan membuat eksperimen. Nah, sebelum membuat eksperimen, kita harus milih instrumen. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, sebelum mengumpulkan data adalah membuat analisis dan membuat kesimpulan. Dan terakhir adalah menyusun laporan ilmiah. Nah, laporan ilmiah yang bagus adalah ada mencakup pendahuluan, dasar teorinya, kemudian data, pengumpulan data atau eksperimennya, kemudian dibahas, kemudian kesimpulan. Ada tambahannya evaluasi dan daftar pustaka. Ini kalau kalian membuat sebuah laporan atau karya tulis ilmiah. Oke, balik lagi ke tadi. Kalau merumuskan masalah, apa tadi masalahnya? Si Tasya ingin tahu penyebab perkaratan di rumah dan di sekolahnya. Apakah sama atau beda? Nah, kalau sudah tahu masalahnya, kemudian masuk ke hipotesis, kesimpulan sementara. Nah, kesimpulan sementaranya, Tasya menduga bahwa perkaratan disebabkan karena besi terkena sinar matahari yang terlalu panas. Namun hal tersebut belum tentu benar karena bisa saja disebabkan oleh hal lain. Ya, ini kesimpulan sementaranya Tasya bahwa perkaratan disebabkan karena sinar matahari yang terlalu panas. Itu kesimpulan sementaranya. Kemudian setelah dia coba membuat kesimpulan sementara, diuji hipotesisnya dengan cara mengumpulkan data. Nah, sebelum mengumpulkan data bisa juga ditambahkan dengan tadi mencari teorinya dulu. Nah, kemudian mengumpulkan data. Tasya mengumpulkan data besi dari data besi mana saja dan besi yang seperti apa saja yang berkarat. Selain itu, Tasya juga membaca buku artikel tentang perkaratan untuk memperoleh informasi mengenai perkaratan. Nah, sama saja di sini. Mengumpulkan data dan mengumpulkan dasar teorinya. Kalau sudah cukup datanya atau dasar teorinya sudah cukup, kemudian dilakukanlah eksperimen. Tasya melakukan sendiri suatu eksperimen untuk mengetahui apakah penyebab perkaratan tersebut dan apakah dugaannya benar. Seperti itu. Kemudian kalau sudah melakukan eksperimen, kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Dari hasil eksperimen ternyata yang menyebabkan besi berkarat adalah oksigen dan air. Ternyata bukan sinar mataharinya saja, tapi ada oksigen dan air. Dugaan Tasya tidak tepat dan Tasya menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Jadi kalau misalkan kalian membuat suatu karya tulis ilmiah, kemudian dugaan kalian tidak seperti hasilnya, ya silahkan ditulis di kesimpulannya. Jadi tidak harus kalau misalkan kita melakukan penelitian itu apa yang kita duga akan selalu benar. Jangan seperti itu. Kalau misalkan apa yang kita duga dengan eksperimennya berbeda, silahkan buat kesimpulan bahwa hipotesis awal kami tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalkan kita lagi praktek kimia, dasar teorinya sudah benar, kita melakukan eksperimennya sudah sesuai, tetapi kok hasilnya nggak sesuai dengan dasar teori. Nah, berarti ada ketika eksperimen ada suatu variabel atau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat, atau mungkin ada yang kita lewatkan, atau mungkin ada yang kita kurang teliti melakukan eksperimennya sehingga eksperimennya tidak sesuai dengan dasar teori. Seperti ini, hipotesis dengan dasar teorinya berbeda, makanya dilakukan eksperimen ternyata hipotesis awalnya tidak sesuai. Ya nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi saya ulang lagi, kalau misalkan membuat karya tulis ilmiah, belum tentu hipotesis awal kita akan sesuai dengan kesimpulan, seperti itu. Nanti kan saya akan coba kasih kalian
suatu bacaan. Nah, kalian nanti coba menentukan hipotesis, mengumpulkan data, bagaimana eksperimennya, bagaimana kesimpulannya. Tidak harus dilakukan, nanti ditulis saja gagasannya. Oke, ini metode ilmiah. Kemudian dalam melakukan eksperimen kita harus mengenal zat yang kita gunakan di lab melalui lambang bahayanya. Nah, nanti kalau kalian masuk ke lab kimia, bahan-bahan kimia itu ada beberapa simbol di bahan kimia. Ada yang tulisan X, ada yang ini api, ada yang seperti ini, kemudian yang meledak, ada juga yang gambar tengkorak. Artinya apa? Contoh zatnya apa? Perlakuannya harus seperti apa? Oke. Kemudian ini alat-alat labnya. Ada beaker gelas. Mungkin di SMP pernah yang sering dipakai nanti beaker gelas ini. Kemudian ada juga Erlenmeyer. Ini apa? Florence Vash. Florence Vash ini labu, ya, labu ukur. Ini labu ukur. Kemudian ada test tube, ini tabung reaksi. Graduated cylinder ini adalah gelas ukur. Jadi kalau misalkan ada angka-angkanya, ini biasanya untuk mengukur volume. Seperti itu. Ini burette, kalian mungkin tidak akan gunain, ini untuk kimia kelas 11 nanti. Dan ini corong yang sering gunakan ini gelas kimia, pipet tetes, dropper itu pipet tetes, Erlenmeyer, labu kimia atau labu ukur, kemudian ada tabung reaksi, dan ini gelas ukur. Tidak semuanya kita gunakan, tapi paling tidak kalian mengenal beberapa. Oke. Nah, ini juga gambar yang lebih jelas lagi seperti ini. Nah, yang tadi simbol seperti ini artinya apa? Artinya dia mudah meledak, eksplosif pada kondisi tertentu. Hindari benturan, gesekan, loncatan api dan panas karena mudah meledak. Kalau ini apa? Pengoksidasi atau oksidator itu dapat membakar bahan lain, penyebab timbulnya api atau penyebab sulitnya pemadaman api. Keamanannya adalah hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Contoh gampangnya adalah natrium. Logam natrium itu dimasukkan ke dalam minyak tanah karena dia kalau bereaksi dengan air akan mudah sekali terbakar atau mudah sekali mengalami oksidasi. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian ini korosif. Korosif itu bukan, ini kurang O ya, korosif. Korosif itu merusak jaringan tubuh manusia. Jadi contohnya asam-asam kuat atau basa kuat itu kalau kita menggunakan bahan-bahan seperti itu, nanti kalau misalkan terkena, segeralah langsung dicuci di air yang mengalir untuk menghilangkan zatnya. Kalau tidak, nanti biasanya kulitnya terasa panas, gatal, dan mengalami iritasi. Tuh. Kemudian ini simbol ini artinya berbahaya. Nah, ini juga menimbulkan kerusakan pada tangan. Ini korosif, ini iritasi, ya hampir mirip. Kemudian, nah ini sangat mudah terbakar seperti ini. Kemudian kalau ini berbahaya bagi lingkungan, dan yang ini adalah beracun, toksik. Jadi jangan sampai terminum atau jangan sampai masuk ke dalam tubuh, karena berbahaya bagi kesehatan bila terhisap, tertelan, atau kontak dengan kulit dan dapat mematikan. Makanya yang paling bagus kalau kita masuk ke lab kimia, dari dulu harus memakai masker. Itu udah. Makanya sekarang, apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan kebiasaan baru kita harus selalu menggunakan masker di mana saja.